Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani kita. Jumpa lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari sahabat tani kita. Pak, ada nggak sih bahayanya kalau kita lakukan pemangkasan secara berlebihan atau berlebih? Ada, sahabat tani, itu fatal ya. Itulah ada hubungannya dengan jadwal pemangkasan yang salah, sahabat tani. Jadi kalau jadwalnya salah, sudah pasti hasilnya salah. Apalagi yang kopinya lagi banyak buah-buahnya ya lah, kita lakukan pemangkasan, kita pangkas sampai setipis-tipisnya, itu juga bisa berakibat fatal untuk tanaman kopi. Oke, silakan simak sahabat tani ya. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah penurunan produksi. Loh, apa itu Pak penurunan produksi? Penurunan produksi ini terjadi di saat kita lakukan salah pangkas atau salah potong atau tanpa sengaja terpotong, sahabat tani. Ini bahaya sekali. Nah, itu sudah termasuk pemangkasannya sangat berlebihan ya. Jadi kita di saat kopi berbuah banyak seperti itu, di saat kita kepingin kopi itu cepat panen, kita nggak perlu harus melakukan pemangkasan berlebih. Cukup hanya melakukan pemangkasan tipis-tipis saja, asal nampak buahnya saja, langsung tersentuh oleh matahari, itu tandanya sudah aman, sahabat tani. Jadi lakukanlah pemangkasan tipis-tipis aja, jangan berlebih-lebihan, sahabat tani ya. Apalagi di saat kopi lagi berbuah, terus sahabat tani tengok bentuknya jelek sekali, bentuk cabangnya, lalu sahabat tani nekat, nah gitu kan. Nah, itu sudah pasti produktivitas kopi turun ya, pasti turun. Contoh misalnya, harusnya dalam perbatang bisa menghasilkan 4 on ya, tiba-tiba menjadi 2 on. Nah, itu pengaruhnya apa? Itu pengaruh akibat dari pemangkasan berlebih. Nah, yang kedua adalah kelemahan tanaman, sahabat tani. Pemangkasan berlebihan ini biasanya tanaman itu mengalami kelemahan, sahabat tani ya. Loh, kelemahan bagaimana Pak? Kelemahannya adalah misalnya seperti sahabat tani, di saat tanaman kopi pemangkasan kita lakukan berlebih, itu akibatnya membuat lebih rentan terserang hama penyakit dan layu fusarium. Loh, apa hubungannya Pak? Bukankah kopi yang nggak dipangkas itu bisa seharusnya yang kena gitu ya? Tidak juga, sahabat tani. Kalau pemangkasan berlebihan itu bisa mengundang juga penyakit-penyakit pada tanaman kopi tersebut, sahabat tani. Itu makanya disebut kelemahan ya. Dan yang selanjutnya adalah mengalami stres pada tanaman kopi tersebut, sahabat tani. Itu makanya kita di waktu melakukan pencucian atau pemangkasan tipis-tipis, itu bagusnya dilakukan di saat jarang hujan ya, atau bisa dikatakan kemarau, namun bukan kemarau panjang, sahabat tani ya. Kenapa harus begitu? Supaya ya tidak mengundang penyakit-penyakit, sahabat tani, seperti penyakit antrak pada kopi, layu fusarium ya, dan serangan-serangan hama-hama, ulat-ulat ya, sahabat tani. Itu juga mesti kita waspadai juga, dan juga itu ada pengaruhnya dengan pemangkasan kopi secara berlebihan tanpa kontrol, sahabat tani ya. Jadi hati-hati. Terus apa yang berlebih, yang paling fatal, yaitu kita biarkan tanaman kopi kita itu tumbuh tunas berlebihan ya. Jadi tunas air ya, tunas air maksud saya, tunas air yang berlebihan juga bisa mengganggu tunas produksi atau tunas kopi yang lagi berbuah, sahabat tani. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa menjadi petani kopi ini gampang-gampang sulit, sahabat tani. Sebenarnya kalau menurut saya, dulu waktu saya masih belajar, saya kira sulit ya gitu. Ternyata kita harus betul-betul memahami kapan waktu dan jadwalnya, sahabat tani. Kalau kita sudah memahami itu, kalau kita sudah merasakan di hati kita atau feeling kita, wah ini kayaknya sudah waktunya masuk begitu ya. Nah, atau kita bisa belajar sama sahabat-sahabat tani yang bertani kopi juga di sebelah kita atau tetangga kita gitu ya. Itu bisa juga kita pelajari, kita coba tiru ya, sahabat tani ya. Itu menurut saya itu cara yang paling mudah gitu ya, daripada cara lain, sahabat tani. Nah, lalu apalagi, ada lagi juga ya, sahabat tani ya, itu berpengaruh juga kepada kualitas biji pada kopi, sahabat tani. Nah, makanya kita usahakan lakukan pemangkasan itu jangan berlebih-lebihan, apalagi di saat masih bukan waktunya tapi kita paksa, kita nekat gitu ya. Itu bisa mengakibatkan biji kopi kualitasnya menurun, sahabat tani. Menurun seperti apa Pak? Seperti misalnya di dalam buah kopi kan ada 2 biji ya, 2 biji itu biasanya biji sebelah bakal kosong ya, biji sebelah ada isi dan sebelah kosong, sahabat tani.
Nah, itu biasanya terjadi kalau kita lakukan pemangkasan berlebih, sahabat tani. Nah, jadi pemangkasan berlebih itu juga bisa mengakibatkan biaya pemeliharaan itu membuat kita menunggu lebih lama, sahabat tani ya. Karena ya lebih lama bagaimana Pak? Lebih lama itu yang kita tunggu adalah masa pemulihannya, sahabat tani. Kayak saat kopi sudah terlanjur atau sudah berlebihan kita lakukan pemangkasan, itu akan mengalami beberapa dampak seperti yang saya sebut tadi ya. Nah, jadi misalnya tanaman kopi kita mengalami stres. Nah, untuk memulihkan stres itu udah pasti kita membutuhkan biaya. Biaya apa Pak? Obat ya, biaya obat perangsang, obat pemacu supaya tumbuh lagi ya gitu ya. Dan sudah jelas pupuk juga ya kan. Nah, dan biaya lainnya, sahabat tani. Nah, jadi intinya adalah untuk menunggu masa pemulihannya sangat lama, sahabat tani. Nah, justru itu wajib dan penting kita harus tahu kapan waktu pemangkasan yang tepat. Nah, jadi untuk sahabat tani yang sudah terlanjur melakukan pemangkasan berlebihan atau mungkin mengalami hal-hal yang salah satunya yang mungkin saya katakan tadi, itu ada solusinya kok, sahabat tani. Kalau sudah berlebihan dan juga kelihatan dari pohonnya sudah mulai stres atau lemah atau buahnya menguning akibat pangkas berlebih, maka cara satu-satunya adalah tebang ya. Tebang, potong batangnya, sahabat tani, bukan membongkar ya, potong batangnya. Nah, itu solusi sesatunya yang paling tepat. Potong batangnya sehingga nanti akan tumbuh tunas baru atau cabang baru. Nah, maka selanjutnya lanjutkan dengan pemeliharaan untuk ke depan, sahabat tani. Dan itu bagaimana Pak? Apakah akan berbuah lagi? Akan, tetap akan berbuah. Tapi apakah buahnya Pak tidak sebanyak yang pohon dasar awalnya? Kalau menurut saya banyak juga, sahabat tani, tidak kalah, sama ya menurut saya. Kenapa saya bilang sama? Karena saya juga rutin melakukan itu, sahabat tani ya. Oke, untuk sahabat tani semuanya, jangan gusar-gusar, jangan takut untuk budidaya kopi ya, dan juga jangan biasakan menunggu orang lain berkembang kopinya, kaya dari kopinya baru kita ikut, jangan ya. Nah, jadi ikuti feeling, ikuti bagaimana rasanya dan ingin mencoba apa gitu, ikutin saja, sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.